MHT mau baru stabil terus ya. Ya, termasuk di situ ada anak Petsel nggak salah sama Kampung Jawa 6. Yang gua naik vitalnya itu yang gua dimasukin anak-anak PKI itu ya, kalau di Enco ada. Nah itu celur itu tuh ngarahnya ke leher bang, itu cuma aneh tangkis pakai tangan. Menantikan mereka mundur, habislah mereka gitu. Warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel kita pernah bersama gue OCR kali. Sekarang gue sedang bersilaturahmi ke Gunung Putri di rumah kediamannya Bang Ewa dari Bijil Karirers. Sekarang kita kenal-kenalan dulu dah. Bang Robert, apa kabar Bang Robert? Alhamdulillah, sehat selalu. Salam-salam dulu dong Bang buat sahabat KPB. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan sukses selalu buat channel KPB kita pernah bersama. Amin. Bang Ewa, salam-salam Bang buat sahabat KPB Bang. Salam-salam buat kita pernah bersama. Semoga sukses selalu. Amin. Nah ini dia orang nggak asing lagi nih, Bang Bali. Salam-salam dong Bang. Dulu dia namanya Bedet. Salam buat alumni Bijar semuanya ya. Dari gua Bali ya, waktu gua sekolah gua panggilnya si Bedet ya. Bang Bedet. Iya, Bedet. Bang Bedet jadi Polisi juga Bang ya? Poris kita Bang. Sebelum kita menguliti mereka lebih dalam, gue mau tanya dulu nih sama Robert, basis Karirers angkatan 2003. Bang Robert 2003 Bang ya? 2003. Nah, aktivitas Bang Robert apa nih Bang sekarang nih Bang? Kegiatannya ya paling sekarang jadi budaya lah, aktif di budaya. Oh di seni budaya Bang ya? Budaya itu pencak silat Betawi aktivitasnya sekarang ini. Ini sampai sekarang masih dijalanin terus Bang? Masih Oh masih. Bang, ini Bijar kan kalau dibilang lagi gencar-gencarnya lah Bang lah. Sekolahannya ditutup, pembongkaran. Nah, Bang Robert pernah lah ngalamin memori-memori di Bijar yang banyak banget Bang Robert inget nih, entah memori di jalur, entah memori tentang perempuan ya. Nah, gue pengen ngulitin Bang Robert nih tentang di jalur nih. Ya kan? Ini paling ganteng gitu ya. Kalau dibilang Bang Robert itu orang terpengaruh lah di Karirers ya kan, orang banyak cerita. Ceritain dong Bang tentang di jalur Bang Robert. Seperti apa sih kok bisa muncul nama Robert gitu ya kan? Awal mulanya gitu, nama Robert itu santer gitu. Kalau awal mulanya nama Robert itu dari Bang Robi dulu yang namanya kita Bang Robi Badak ya? Robi ya. Robi Badak. Jadi awalnya sih kita penasaran waktu itu. Nah ini dites jadinya kayak Bang Ewa nih, Bang Robi tes waktu itu kan Di veteran. Nah ini mungkin mereka berdua ngelihat ya mungkin dibilang aneh berani gitu ngadepin lawan, diperhatiin terus sama Bang Robi, Bang Ewa Dikelilingin gitu. Nah akhirnya pas kesini Bang Robi marahin aneh, nanya nama aneh siapa, aneh kasih tahu nama asli aneh, baru Bang Robi dinamain. Pokoknya mulai hari ini nama ente jangan nama asli. Awalnya apa nih? Awalnya sama Nama asli aneh Dadang. Ya, Bang Dadang. Nah, Bang Robi ngasih nama tuh di basis Karirers bilang gitu. Pokoknya mulai sekarang ente aneh namain Robert. Ini anak-anak yang di sini manggilnya jangan Dadang, panggil Robert. Nah, itu Bang Robi yang namain itu waktu itu, Bang. Jadi muncullah nama Robert. Nama Robert di situ. Ya, apa cocok sama wajahnya gitu kan, Wajahnya, ganteng gitu ya. ganteng ya. Menyesuaikan ya. Robert Menyesuaikan. ya. Jadi nama
penampilan seimbang. Seimbang. Ini kawan-kawan KBW banyak penasaran nih. Oh, Bang Robert namanya santer banget ya. Yang bikin santer apa sih Bang pada saat waktu di Putih Abu-Abu Bang? Kalau santer apa ya? Paling aneh sih biasa aja. Ya cuma kalau mungkin ya di jalur kali Bang ya. Waktu itu kan yang namanya berangkat kita ngadepin lawan, pulang juga lewat kandang lawan. Ya mungkin dari situ kali mungkin. Pulang pergi kandang ya. Nama aneh mungkin santer di situ. Mungkin sering berhadapan-hadapan sama mereka lah. Intinya mungkin di situ. Itu memori yang Bang Robert inget sampai sekarang tuh, yang Bang Robert nggak lupain lah. Itu memori apa tuh Bang? Ya, Banyak mungkin banget kenangan sih. yang terpahit dulu lah. Ada kenangan terindah, ya aneh nanya kenangan terpahit lah. Kalau yang Yang terkait Bang Robert alami. ini tangan aneh kena Bang. Itu berapa jahitan tuh Bang? Urat nadiannya putus. Ini total semua jahitan 27 jahitan luar dalam. Pada saat itu Termasuk jari-jari. Jadi sedang bentrok apa gimana? bentrok. Oh bentrok. Jadi awal mulanya mah dari rumah tuh aneh udah Feeling. apa sih, udah firasat kagak enak buat berangkat sekolah. Ini berangkat, enggak. Bisa dibilang ragu-ragu ya. Nah, anak-anak di depan tuh udah pada berangkat. Berarti kalau dibilang Bang Robert ketinggalan basis Tinggalan lah ya. basis waktu itu. Anda paksain lah, udah bismillah Anda berangkat. Nah, pas berangkat ya di depan kan anak-anak udah pada berangkat lah, ini udah ketinggalan basis. Nah, waktu itu yang bentrok itu anak GP sama MHT Bang. MHT Muhammad Ustamil Kedres ya. Ya, termasuk di situ ada anak Petsel kalau nggak salah, sama Kampung Jawa 6, si Swing kalau nggak salah. Peta Selatan, Iya, Petsel, Petsel sama Jawa. sama Kampung Jawa 6 kalau nggak salah itu namanya si Swing. Nanas itu. Nah, jadi lagi bentrok. Cuma nih di situ perhatiin ini bentrok dia maju mundur. Itu bijer Bang Robert sendiri. Aneh sendiri. Oh, itu sendiri. Aneh sendiri Bang waktu itu. Aneh udah ketinggalan basis, aneh sendiri. Akhirnya aneh ikut gabung waktu itu. Jadi ikut gabung. Ya sosokan lah istilahnya. Sosokan di situ. Aneh pertama minta BR-nya si Swing tuh. Ada maksudnya sini BR lu, aneh pakai. Nggak dikasih sama dia. Ya udah akhirnya waktu itu kan pakai kopel yang dibuka, hanya maju tuh. Jadi ada anak yang mate, ya posisi dia mungkin lagi mabok kali Bang ya. Nah, dia berhadapan tuh, dia kena. Nah nih niatnya pengen nolongin dia tuh. Nah aneh pas dia jatuh tuh anak yang mate udah kena nih bagian sininya, udah sobek sini, tembus ke sini. Nah ini ngadepin yang habis ngenain dia. Nah di situ jadi ya ibaratnya apa ya, dibilang sombong mah mungkin sombong kali ya nih, ngadepin dia bilang Itu Bang Robert sendiri posisinya. tuh. Nah, dia megang celurit waktu itu, dia pakai kopel kan, karena jadi pet-petan sama dia, anak hantem palanya nih bagian ini Bang. Maksudnya itu biar dia kelegepan lah atau pusing lah gitu. Ngantem ya ternyata ya kuat juga. Nah dia juga balas nyabat lagi sama celurit. Nah itu celurit itu ngarahnya ke leher Bang gitu. Cuma aneh tangkis pakai tangan. Ya pikirannya kan kagak jebol kali ini kan. Nah tangkis tak 2 kali kan. Nah anak MAT bilang teriak dari belakang, "Woi lu jebol. Aneh masih belum ngeroin ini, tangan aneh udah jebol Bang." Nah pas aneh lihat, Bang Robert langsung maju terus. iya, udah darah muncrat, waduh, iya jebol, akhirnya aneh mundur. Nah anaknya mati, majuin lagi tuh dia. Jadi aneh mundur, anaknya mati majuin lagi tuh. Nah udah dari situ akhirnya buyar dah tuh. Udah jadi dia udah jalan, anak GP-nya, MAT juga mundur. Nah dia ada korban dari MAT, ya sama aneh sendiri. Udah akhirnya dibawa ke rumah sakit waktu itu dibawa ke rumah sakit Usada Insani. Ente dibawa Di sama tukang ojek waktu itu. Berapa jahitan pada saat itu Bang? 27 jahitan Berarti luar dalam. lumayan gede juga ya, lebar ya. Lumayan nih. Robeknya waktu itu mah lumayan lebar. Sama jari ini. Jari tengah yang hampir mau putus Bang waktu itu.
Jari tengah kena juga ya? Jari tengah kena, cuma jari telunjuk sama kelingking enggak. Aneh juga bingung ini makanya ini apa jari tengah jari Bang manis Robert emang dulu suka nangis-nangisin barang sih. Mungkin pada saat itu hari apesnya ya. Nah, itu Hari dia apes mungkin ya. Bang, bisa jadi. Hari apa tuh kejadiannya Bang? Waduh, kalau hari mah Lupa. aneh inget sih, cuma jangan dari bongkar lah. Kalau tadi ngejebolin lagi tapi nggak mungkin Bang ya, gitu Iya. Bang, nggak semua orang ini hanya memori Bang. Ya itu kenangan pahit, paling pahit aneh. Sama yang kedua, Kenapa? aneh waktu di mobil bis. Itu Itu sama waktu Salim Bang. itu waktu yang lu kena itu Ewa kemana tuh? Lu kemana Pak? Ewa duluan kayaknya. Udah berangkat kan? Berangkat. Udah berangkat. Udah berangkat apa kagak masuk lu? Udah masuk kan dia bener udah masuk. Iya, Pas kayaknya. lagi PKL. Oh iya, kalau nggak salah pas PKL. Masalahnya waktu dia Robert kena, gue juga lagi PKL Wak. PKL. Lagi PKL. Berarti Bang Ewa sama Bang Bali kelas 3. Iya. Ya, Bang Robert berarti masih kelas 2 Bang ya. Kelas 2 apa kelas 1 waktu itu ya? Aneh lupa juga. Kalau PKL biasanya kelas berapa? Kelas 2 ya? Kelas 2. Kelas dua, 2 ya. berarti Bang Sampai Robert kelas kelas 1. satu. Kelas satu. Ibaratnya kalau kelas 1 itu masih jajakan Bang. Ya. Perkenalan apa kalau bilang? Nyali ya. Nah, Bang Ewa sendiri nih gue menarik nih. Kan dulu terkenalnya kan di mana ada Robert, di mana ada Ewa gitu. Emang ente dari dulu kalau dibilang soulmate berdua. Kenapa sih Bang lu nggak mau dipisahin gitu? Ada Ewa, ada Robert. Kenapa tuh Bang Ewa? Ya gimana ya, emang udah ini udah cocok gitu menang udah ini berdua terus kalau berangkat ya nggak pernah misah. Jadi kalau Robert mana nih? Belum datang Bang, tunggu sampai kita berangkat gitu ya. Iya. Pokoknya Kita pagi, itu kalau mau berangkat ya. kecuali aneh berangkat siang, dia berangkat pagi nih, baru beda. Tapi pulangnya bareng ya, nunggu ya. Iya. Nunggu pulang bareng. Iya. Jujur aja, kemana-mana berdua terus. Soalnya anak-anak pernah nanya tuh kalau nggak ada Robert pasti ada Ewa. Di mana ada Robert pasti ada Ewa. Ada sejarah tersendiri kan nih antara kalian berdua. Ceritain dong sahabat KPP. Sejarahnya apa ya? Hah? Ya mungkin kalau nggak ada Robert, Ewa istilahnya kurang kuat apa nggak ada Ewa, Robert kurang kuat. Ya kalau wah dulu mah ya emang kan Bang Ewa ini kan satu kampung. Oh, satu kampung di Ampera ya, Boris ya. Ampera. Boris. Ya, jadi ya paling enggak Bareng. pulang sekolah bareng. Berangkat bareng. Nongkrong juga sering bareng. Ya sering ngobrol-ngobrol sama Bang Ewa. Jadi ya dari situ udah jadi berdua aja. Ya bertiganya sih sebenarnya sama Bang Robi. Bang Robi ya. Bang Robi waktu itu. Jadi istilahnya dibilang mah 3 kepala batu ini. Tiga kepala besi ya, tiga Tiga kepala besi sama 3 kepala batu udah dah. Kalau udah bertiga udah. Pokoknya kalau udah katanya udah. Maju, jangan ada kata mundur udah. Nah, itu jadi emang udah nggak bisa dipisahin kayaknya. Nah sekarang nih yang punya channel yang pengen gue tanyain nih, gue misalnya nanya-nanyainnya kan apa yang lain terus nih yang punya channel belum pernah. Bang Bali gimana Bang Bali? Ini kalau dulu Nggak, ntar dulu. Lu sendiri alumni dari mana sih, Wak? Saya alumni dari Pijer Bang. Enggak, SMP lu tuh dulu di mana? Oh SMP gue PGRI 1 CKL. Oh, di Cikokol ya. Iya. pengen di Cikokol. 41 sebutannya. 41. Alumninya nih, PGRI. PGRI 1. PGRI 1 alumninya. Mana? Kalau Bang Robert gimana Bang? SMP-nya ya. Nah, Kalau SMP ada SLTPN 7 Tangerang, Batu Ceper situ. Baceta ya? Baceta. Baceta. Iya, Baceta. Ini sebutannya Baceta. kamu si Jalu ya dulu ya? Wah, Beda ya? kurang paham dah Oh, nama iya. Jalu. Ini gue pengen nanya yang punya channel nih Bang Ewan nih. So, Ya, gua nggak bisa ditanya. Iya, ini belum ini nih. Hah? Iya. Dulu ini terkenalnya namanya di STM tuh Bedet. Kemudian Bang Bedet. Bang Bedet itu tukang culik Bang Ewa ya, bener ya? Bang Ewa ya? Si tukang culik nih. satu tim juga sebenarnya. Ya, satu tim. Tukang culik. Enggak, ciri khasnya gue tahu dia. Tas panjang ya kan. Pas dikeluarin mengkilat. Ya, Gue nggak tahu tuh apaan tuh.
Coba Bang dijelasin. Mudet, gimana ceritain Bang Mudet? Gue cerita apa nih Ci? Hah? Kayaknya kan punya pengalaman waktu di, ya mungkin di jalan veteran tuh yang dekat Wisada Insan itu. Gue cerita dari awal nih, dari Hah? awal. Dari awal udah ceritain loh sama Sang Ripal. Enggak, gua sebenarnya waktu gua sekolah tuh ya, gua sekolah lulus SMP ya, lulus SMP. Gua kan alumni 186 Satu delapan enggak ada sebenarnya. Pegadungan. Gaduhan kumpul payah ya? Iya, kumpul payah situ, Cek. Gua kan alumni 186. Gua dulu mau masuk itu Jakarta. Ya semuanya gua masukin ke Bulu, Jawa. Abang gua di Jakarta dulu sekolahnya di 11 Grogol. Gara-gara dia, gua nggak dikasih masuk di Jakarta. Karena Karena tawuran terus. Tawuran terus waktu itu. Ternyata kenyataannya Akhirnya- lebih parah. Akhirnya gua masuk ke Bijer lah, karena di kampung gua jatuhnya ya, di kampung gua itu banyak anak Bijer. Gua dibawa ke situ, masuk situ. Ya udah, akhirnya gua masuk situ, nggak taunya jalan-jalan makin sono lah. Kata gue sama aja Sama itu aja. makanya gue di Jakarta, sekolah di Jakarta. Bahkan sekolah kalau di di Jakarta, kalau sama dibilang aja. waktu saat itu lebih serem ya Bang ya? Iya. Lebih serem. Gue dulu orangnya kalau gue boleh waktu masuk kelas 1 itu sebenarnya nggak apa ya, sama tawuran itu sebenarnya nggak terlalu gue orangnya kalem ini deh. Kalau Cuma kalau gua- kalau buku enggak. Kayak gitu lah. Eh, Menghanyutkan. saya naik pita lah, jadinya gue kesel kesel Nah. gue kan. enggak, orang kesel tuh kalau zaman dulu mungkin ada sebab usahanya Mas. Nah iya. Kalau itu sini apa? Jadi gue waktu itu kesel waktu gue Genco tuh ya bareng-bareng ya. Nah Genco kan udah cerita juga kan udah kemarin ya. sama di channel gua. Ah iya, yang waktu dia dimasukin sama anak DKI. Nah di situ ada gue Cek. Nah di situ gue nggak ada yang bawa BR, bener-bener nggak ada yang bawa BR emang waktu itu. Nggak ada yang bawa BR, masuk dia anak DKI kan masuk bawa BR tuh, bawa CR. Anak-anak di dalam nggak ada yang bawa BR. Nah kan juga bingung kan. Orang kagak ada apa-apa, gue lihat Itu Bang Ewo, Bang Robert ada? nggak ada waktu Nggak itu, ada. karena waktu itu gue anak pagi. Oh, lu anak pagi ya? Iya di Bijar tapi gue anak paginya. Kalau nggak salah satu kelas doang kan? Anak pagi ada berapa ya otomotif ya, ada 5 apa? 3 kelas. Hah? 3 kelas. Pagi Iya. udah 5. Oh, udah 5 ya? Udah 5 kayak. Lima Pokoknya kelas. otomotif pagi waktu itu. Otomotif pagi itu waktu itu. Ya gua Tapi kali dia sendiri waktu zaman lu banyak apa yang anak paginya? anak pagi waktu itu dikit sih. Dikit, Kebanyakan siang. banyak siang. Ada 20 Sebenarnya orang. sih banyak sih. 20 orang ada. Pagi nggak ada. Kalau pagi mah nggak ada 20 orang. Oh. Dikit. Cuma banyak yang sekolahnya ya sekolah sampai Ampera, ya sudah sampai Ampera aja. Tahu dari rumah sekolah ya udah di Ampera aja paling. Pada nongkrong ya di situ. Berarti belajar di jalur semua ya. Iya. Nah ini kembali ke cerita gue yang tadi ya, Hmm. yang gua naik vitalnya itu, yang gua dimasukin itu tuh, dimasukin sama anak DKI itu ya, Bang Genco pada. Untungnya waktu gua dimasukin itu gua periksa bangku Cile. Itu posisi lagi di mana, Bang? bis Iya, Warna Baru, di daerah mana itu? daerah Kebun Besar. Kebun Besar. Iya, daerah Kebun Besar itu bis Warna Baru. Itu di dalam udah bingung kan, dia masuk bawa CR, mau nahan pada bingung pakai apaan. Gua periksa bangku, nggak tahu ini bangku joknya bisa diangkat cek, bisa diangkat. Gua angkat dah tuh jok buat nahan dia biar nggak masuk. Gua Tapi itu lempar, sempat sahabat-sahabatin tuh. nggak dia masuk, gua lempar pakai jok. Genco ikut-ikutan tuh kan, Genco pada ngambil juga, lempar-lempar. Nah akhirnya dia turun sendiri dia nggak taunya yang di belakang ada si kotak tuh kan, anak 4 yang diceritain si Genco itu kan, ada kotak anak 4. Nah kotak tuh pas lagi di pintu Kena. kena lah, dia disabet tuh sama anak DKI-nya itu. Ya udah tuh mulai dari situ gua nggak bisa ya sekolah begini ya, nggak tahu apa-apa, gua bilang begitu kan. Nah di rumah gua ingat waktu itu di rumah bokap gua punya parang. Oh, jadi lu punya bokap lu ambil. Punya parang di rumah, gua masukin tas ya. Tapi bokap lu tahu nggak waktu? Nggak tahu. Nggak tahu lu. Oh. Gua masukin tas, gua taruh di atas kasur. Ketahuan sama kakak gua bilang sama bokap gua,
Kakak lo yang sebelah Grogol itu? Bukan, kakak gua yang cewek. Oh. Tawan gua tuh ya. Dia periksa tas gua, ada celur, ada parang gitu kan ya. Bokap gua marah tuh, parang gitu. Gua tuh marah-marah tuh. Buat apa nih sekolah gua begini? Buat ngarit. Ya gua bilang aja ya, buat jaga-jaga orang kemarin. Ya gua bilang bis dimasukin begitu kan, dia ada celurit begitu. Akhirnya gua ketahuan situ, udah gua setiap gua sekolah tuh tas gua diperiksain. Tapi yang namanya anak sekolah kan pinter aja ya, ngakal-ngakalin. Iya. Apa tuh bang? Lanjut. Anak sekolah tuh pinter tuh ngakal-ngakalin. Jadi gua sekolah kalau setiap gua bawa BR, gua kan ada temen satu kampung. Jadi gua bawa BR, asal gua pulang, gua taruh titip sama temen gua yang di satu kampung, gua titip situ. Itu anak bijar juga? Anak bijar juga? Anak bijar juga. Ada kelas ya? Enggak, dia seangkatan sama gua. Seangkatan. Seangkatan kebetulan dia nggak naik, jatuhnya sekelas sama gua. Sama dia udah mulai dari situ dah tuh. Gua mulai geram-geram juga lah ya main gitu-gituan. Ya lama-lama ya sekolahnya jadi males. Bener, gua kan emang males waktu gua sekolah STM itu gua males. Itu merupakan berarti jati diri lu keluar tuh ya? Iya, Itu yang dinamakan jati diri bukan? Enggak juga sih kalau kata gua kayak juga. Itu kadang-kadang apa ya jadinya ya? Tergantung bawaan masing-masing sih sebenarnya. Berarti dia panasnya harus dipanasin dulu bang Iwan. Kan gue bilang mana tadi, orangnya pendiam, pendiam. tapi menghanyutkan gitu. Itu kalau kan ada cerita nih, pedet, balik, tukang culik. Itu lu terkenal tukang culik. Apa sih ceritanya yang lu tukang culik kayak gitu? Itu ada itu Cep. Nah. Itu waktu itu hari Jumat ya. Hari Jumat anak-anak berangkat nih bareng mewah gua. Lu ada nggak PT waktu itu ya? Hari Jumat pas di mana nih kejadian? Pas Setelah bukan di pom bensin bensin. Pom bensin Cikokol. Cikokol. Lu udah berangkat juga apa belum ya, Pak? Lu udah berangkat. Lu udah berangkat berdua. Gua si Robi, Kumis tuh. Belakangan sama anak Papo. Banyak tuh. Di pantai kan sama anak pesawat ya. Ya malu aja nih lagi tahun baru banyak petasan. Selamat tahun baru. Selamat tahun baru. Selamat tahun baru. Happy New Year. Belum. Selamat saya. Terus lanjutnya gimana? Pantekin di pom bensin. Nah, Itu mana bang nih Palu bang? 80. Itu 80 80. basis Ancil katanya sih, basis Ancil. Nggak taunya bukan basis Ancil doang dia, semua basis dia. Kalau kata gue sih itu ada basis ada basis sononya juga dia. Kalidresnya juga ada. Campuran. Albas lah ya. Gua tahu itu basis Ancil karena di situ anak veteran itu ada teman gua juga. Nah, di Pantekin kan nurunin. Itu jebol dia anak 80 tuh di sebelum pom bensin. Jebol masuk gang, jatuh satu. Yang jatuh temen gua. Yang jatuh temen gua tuh di situ. Anak-anak udah pada gemes kan ya, udah aduh kalau gua nggak tahan habis gitu, cacat banyak itu dia ada. Masih ingat nggak lu kawan lu siapa namanya? Masih si Baji Bang Baji, salam dari Baji anak Ancil. Dia SMP juga bareng sama gua. 186 juga. 186. Rumah juga sama dia di Poris. Pindah. Nah, pindah. Jadi veteran. Sekolahnya. Terus akhirnya lu bilang tahan kawan lu. Anak-anak gua tahan, kalau nggak tahan ya habis itu anak. Cacat lah kalau gua bilang. Orang udah gemes-gemes banget, anak orang udah jatuh, udah tinggal begini. Pas gua lihat, gua juga udah gemes. Nggak taunya kawan lu. Iya, pas gua lihat, ya aduh, udah gak jadi dah. Akhirnya nggak jadi lu apa-apain. Iya, anak-anak gua bilang jangan temen gua. Akhirnya kan dia kabur sono, nggak taunya di pom bensin banyak lagi dia di situ, banyak lagi. Ya udahlah, jadilah di situ ribut di pom bensin kan. Jalurnya yang mau ke arah Unis tuh ada 2 jalur kan ya. Ada 2 jalur tuh. Nah, anak-anak ribut pakai 1 jalur, Yang jalur kiri ya kalau nggak salah. Iya, jalur kiri. kiri, Iya. Jalur
kiri ribut tuh anak-anak situ. Nah itu gua jalur kanan gua sendiri. Udah gua jalan aja sendiri, anak-anak ribut gua jalan sendiri ngucur C. Ya itu kalau boleh dibilang ya gua mah udah dilewat-lewatin mana veteran C, udah dilewat-lewatin. Akhirnya ada yang nyadar kan ya, anak veteran itu ada yang nyadar. Wah itu dia tuh. Pijar ya udah. Ini kan dimarahin pakai balok. Ya kebetulan waktu itu gua bawa itu gua lah. Bawa siku ya. Iya. Siku kilat. Oh itu C. Ya udah, situ udah tuh mulai dia ngelewatin gua sendiri. Temannya kan pada marahin gua tuh C ya. Pada marahin gua udah gemes-gemes dia juga udah pada bawa apa semua. Ya gua bawa aja sendiri, biar mah gua ngapain. Waktu itu udah deket baru gua keluarin. Kagak ada yang berani maju dia C. Yang ada dia udah pada diam semua, temennya di sana lagi ribut sama anak-anak nih. Gua udah dilewatin. Jadi di situ ya udah mulai di situ kan gua menanti ya istilahnya menanti apa ya? Menantikan mereka mundur, habislah mereka gitu. Akhirnya digertak sama anak-anak dan semua ya. Iya. Dihitung 1 2 3 bret, mundur tuh dia bret. Ya udah, gua kan duduk dengan menunggu dengan manis lah. Makanya lu paling depan ya, tanpa sadari. Ya, jangankan mereka ya, anak-anak sendiri, istilahnya temen-temen gua aja nggak tahu kalau gua udah ada di depan sendiri gitu. Ya udah. Akhirnya ya udah, ya begitulah kejadiannya. Ya udah menanti dengan indahnya waktu zaman dulu ya. Nah itu kebetulan kejadian sebelum gua kena, kesel juga gua itu gara-gara gua kena batu. Kena batu. Itu sama di veteran. Oh. Waktu kita nurunin di veteran malam-malam ya. Nah, malam-malam kan. Malam-malam nurunin tuh. Anak-anak. Bis. Waktu itu naik bis apa BM ya? Gua agak lupa tuh ya. Bis. Pokoknya katanya, "Wih, itu tuh ada di kebun." Gua marahin kan di kebunnya. Gua marahin di kebun. Gua lari. Topi gua jatuh. Pas gua mau pakai duluan batu sama topi wah. Akhirnya lu belum sempat pakai topi, batu udah kena jidat tuh. Melayang dulu. Aduh, kata gua udah mulai dari itu, udah gemes dah itu, gua makin gemes tuh udah. Mulai Kebetulan ya itu kejadiannya pas nggak lama dari itu udah ketemu sama dia, ya udah gemes lah gua di situ makin. Ya itulah begitu awalnya sih begitu, C. Ini gua mau nanya nih, di antara kalian bertiga masih ada ingat gak nih tragedi Bundaran BSD?